Ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami membutuhkan Tuhan memimpin langkah kami setiap waktu, karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Sebab itu kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau tundukkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah atas setiap kami, karena kami butuh firman Tuhan yang terus meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai kisah tentang pengharapan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Yesaya 44, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yesaya 44, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar, dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu, kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, pengharapan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Pengharapan bukan hanya sekedar keinginan kosong, tetapi merupakan keyakinan yang berakar dalam kebenaran dan janji Allah. Pengharapan ini terwujud dengan jelas melalui kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi puncak dari rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kitab Yesaya ditulis dalam konteks sejarah Israel yang penuh dengan penderitaan dan pengasingan. Nabi Yesaya sebagai utusan Allah menyampaikan pesan pengharapan kepada umat Israel yang sedang berada dalam keadaan tertekan. Di dalam Yesaya 44 ayat yang pertama sampai dengan 8, kita menemukan janji Allah kepada umatnya yang menunjukkan bahwa meskipun mereka mengalami kesulitan, Allah tetap setia dan akan memulihkan mereka. Dalam ayat pertama, Allah mengidentifikasikan dirinya sebagai pencipta dan pembentuk umatnya. Ini menunjukkan bahwa pengharapan kita berakar pada fakta bahwa Allah adalah pencipta yang berdaulat. Kita memahami bahwa Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga memelihara dan memulihkannya. Ketika Allah berjanji untuk memulihkan Israel, Dia menunjukkan bahwa rencananya tidak akan pernah gagal. Ini adalah pengharapan yang dapat kita pegang, bahwa Allah yang sama, yang menciptakan kita, juga berkuasa untuk memulihkan kita.
Selanjutnya, Allah menyatakan bahwa Dia telah menebus umat-Nya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah ditebus dari dosa dan kematian. Di dalam Yesaya 44, Allah mengingatkan umat-Nya bahwa mereka adalah kepunyaannya, dan Dia akan melindungi mereka dari segala bahaya. Ini adalah pengharapan yang indah sekali bagi kita, bahwa kita tidak sendirian di dalam perjalanan hidup ini. Allah menyertai kita dan melindungi kita. Ayat-ayat selanjutnya menekankan penyertaan Allah dalam hidup umat-Nya. Allah berjanji bahwa ketika mereka menghadapi kesulitan, Dia akan menyertai mereka. Allah tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti nyata dari penyertaan Allah. Melalui Roh Kudus, kita memiliki penghiburan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Pengharapan kita terletak pada keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, bahkan dalam masa-masa sulit. Di dalam ayat yang ke-7 dan 8, Allah menegaskan identitas umat-Nya dan tujuan penciptaan mereka. Kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya, dan ini memberikan makna dan tujuan dalam hidup kita. Kita memahami bahwa hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Allah. Pengharapan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi kebenaran Allah dan membawa pengharapan kepada orang lain. Pengharapan orang percaya tidak bersifat pasif, tetapi aktif, mendorong kita untuk terlibat dalam dunia, memberikan kekuatan dan dalam menghadapi kesulitan dan membawa perubahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kebangkitan Yesus, pengharapan kita menjadi semakin jelas. Kebangkitan Yesus bukan hanya menjamin kehidupan kekal bagi kita, tetapi juga menjamin bahwa rencana Allah akan terlaksana. Di dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus menegaskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah pengharapan yang dapat kita pegang, bahwa meskipun kita menghadapi tantangan, Allah memiliki rencana yang lebih besar. Pengharapan yang kita temukan di dalam Yesaya 44 ayat 1-8 dan kebangkitan Yesus harus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Terdapat beberapa langkah yang dapat kita terapkan. Yang pertama, selalu mengandalkan Allah. Dalam setiap situasi, kita harus mengingat bahwa Allah adalah pencipta dan penebus. Mari berdoa dan terus mencari penyertaan Allah, terutama dalam masa-masa kesesakan. Yang kedua, memahami identitas dalam Kristus. Penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Identitas ini akan membentuk cara kita melihat diri kita sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menjadi saksi. Setiap kita dipanggil untuk membawa pengharapan kepada dunia yang penuh dengan keputusasaan. Mari terlibat dalam pelayanan dan misi, membawa kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, refleksi dan pertumbuhan spiritual. Mari merenungkan pengharapan yang kita miliki dalam Kristus. Melalui pembacaan Alkitab, doa, dan komunitas sel, kita akan dapat bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kisah tentang pengharapan yang terdapat di dalam Yesaya 44 ayat 1-8 mengingatkan kita akan kedaulatan Allah sebagai pencipta dan penebus. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan yang pasti bagi umat manusia dan dunia. Mari kita berpegang teguh pada pengharapan ini dan menjadi saksi bagi kebenaran Allah, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kemuliaan-Nya. Dia yang telah menciptakan kita juga akan menyelesaikan rencananya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas setiap umat-Mu, dan kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami.
Melalui firman-Mu kami kembali diingatkan bahwa kami dapat selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan kami juga kembali diingatkan akan identitas kami di dalam Kristus. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk kami dapat terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu, dan kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, baik melalui pewartaan firman-Mu, maupun melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.